Ian buka matanya dengan malas dan sinar matahari yang menyilaukan masuk ke kamarnya. Ian mengarang, segera menarik selimut hangat menutupi rambutnya yang berantakan. Sepanjang ingatannya, Ian selalu tidur melewati sebagian besar alarmnya di setiap kesempatan, termasuk lupa menjemput Airin dari salon, dan ketika dia berjalan masuk 2 jam setelah waktu penjemputannya dengan rambut yang bagus, tentu saja dia sangat marah. Beberapa menit kemudian, Ian berguling dan melirik jam di ponselnya. Masih terlalu pagi baginya untuk bangun, tetapi Ian tetap berusaha. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki dengan kopi. Setelah mandi dan mengoleskan parfum dan produk perawatan tubuh yang penting, Ian mengenakan pakaian santai untuk pagi itu, dan dengan lesu turun ke bawah. Bau penekuk gosong menyeruak ke seluruh ruangan dan Ian meringis. Ia tidak akan kehilangan apapun, dan uang itu pasti akan berguna di masa mendatang. Ia berjalan lancar. Ian suka dengan anak-anak dan cukup dewasa untuk tahu apa yang mereka suka dan tidak suka. Bagaimana menangani perubahan suasana hati dan kebutuhan mereka yang terus-menerus, dan apa yang harus dilakukan jika salah satu dari mereka terluka. Semoga saja itu tidak terjadi hari ini. Kau pasti bercanda. Dia berbalik begitu asap pekat itu menghilang dan melotot ke arah Ian, dan Ian tertawa. Mau aku panggil pemadam kebakaran? Tanyanya. Mata Ian sedikit marah. Lucu sekali. Ian semakin terkekeh melihat ekspresi Airin sebelum meraih ponselnya dan memesan sarapan untuk mereka. Logi, kata Ian. Sekarang kita tidak perlu mati kelaparan. Ian menepuk bahunya dan pergi ke mesin kopi, menyeduh secangkir kopi untuk mereka berdua sebelum duduk di seberangnya di meja dapur. Kupikir kau sudah menyelesaikan hubunganmu kemarin. Aku bisa mendengarmu menangis dari kamarku. Erin menganggukkan kepalanya dan menyesap lagi kafein di depannya. Ya, tapi aku akan memulainya dari awal lagi hari ini. Sebelumnya sempat bertanya kabarnya, pintu berbunyi dan dia langsung berlari ke pintu depan. Ingin sekali makan. Ian memberikan uang kepada laki-laki yang seumuran dengannya, dan dia tersenyum penuh terima kasih sambil menerima tip. Terima kasih, ucap Ian hendak menutup pintu saat dia melihat matanya menatap belahan. Ian sedikit lebih. Ian memutar matanya dan langsung menutup pintu. Aroma makanan itu malah menarik perhatian Ian, dan setelah menutup pintu, dia kembali ke dapur, mendengarkan Airin melantunkan lagu sambil menuangkan jus jeruk untuk menemaninya. Aromanya tercium dan Ian langsung merasa mulutnya berair karena melihat betapa lezatnya semua itu. Beberapa jam kemudian, Ian duduk di depan cermin besar, memakai riasan tipis di mata dan mencoba menata rambut agar terlihat lebih profesional. Ian memilih untuk mengenakan sesuatu yang nyaman karena kemungkinan besar pakainya akan kotor mengurus anak-anak. Matanya tertuju pada dress merah dan putih yang cantik, yang sangat cocok
untuk acara tersebut, bukan pakaiannya yang paling sederhana. Ian mengambil sepasang sepatu dataran dan memakainya dengan mudah. Setelah selesai, dia memeriksa dirinya di depan cermin. Rambutnya terurai di punggung dalam bentuk gelombang tipis. Warna hitamnya melekat maskara di bulu mata Ian. Semoga berhasil, teriaknya, dan Ian menutup pintu apartemen dan berjalan menuju mobil hitam yang terparkir di basement. Ia menyetel penunjuk arah ke rumah itu ke GPS. Ian mengirim SMS kepada suami untuk memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan. Ian tiba di sekitar 20 menit kemudian dan ternganga melihat rumah besar itu dengan takjub. Rumah itu setidaknya 12 kali lebih dari rumah biasanya dan sangat indah. Tempat itu benar-benar menakjubkan. Paling tidak, Ian mendekati pintu masuk yang besar dan gerbangnya terbuka secara otomatis, memberikan ruang bagi jalan masuk yang tampak seperti membentang tanpa batas. Ian, kamu datang tepat waktu. Aku sangat senang kamu ada di sini. Ian tersenyum padanya saat mereka menaiki tangga dan melewati pintu depan yang besar. Ngomong-ngomong, suamiku akan turun sebentar lagi. Kita tidak akan lama, hanya berapa jam saja, katanya sambil menuntun Ian melewati serambi besar yang tampak lebih besar dari seluruh apartemennya. Ian mengangguk tanpa sadar dan melihat sekeliling, mengamati setiap detail dengan kagum. Desain interiornya menakjubkan dan seolah-olah dia telah membaca pikirannya. Suami mulai bicara. Indah kan? Tanyanya tersenyum bangga. Ian membalas senyumnya. Dia benar-benar terpesona oleh struktur rumahnya. Suamiku punya selera yang bagus dalam desain interior. Kelihatannya begitu. Rumahmu cantik sekali. Ian memujinya, yang membuat mata suami berbinar dan senyum menghiasi wajahnya. Baiklah anak-anak, pengasuh kalian sudah datang, kata suami. Perhatian mereka terarah pada layar tertuju pada Ian. Ian melambaikan tangan pada mereka dan tersenyum saat mereka membalas tindakannya. Yang di sebelah kiri adalah Lena. Kamu bertemu dengannya pertama kali. Dia seharusnya tak terlalu sulit ditangani. Buat dia sibuk dengan mainannya. Di sana yang sedang tidur siang adalah Maria. Ia biasanya bangun dan makan langsung tidur lagi, jadi tidak terlalu stres. Aku punya beberapa makanan bayi siap saji jika dia perlu diberi makan lagi. Aku akan menunjukkannya sebentar lagi. Dia baru berusia 4 tahun, jadi tidak terlalu merepotkan. Suami berlutut di depan balita kecil itu dan mengusap-usap pipinya yang merah muda.
Kau pasti akan kewalahan menghadapinya, batin Yen. Suami tersenyum lebar dan mencondongkan tubuh. Jangan beritahu siapapun, tapi Maria adalah kesayanganku. Jadi bersikaplah apa sebaik-baiknya padanya. Dia mengedipkan mata, tapi Yen tidak bisa menghapus kerutan di wajahnya. Luka yang paling banyak bertingkah, tolong jangan biarkan dia membuatmu patah semangat. Suami mendesah. Aku ingin tahu apa yang membuatnya begitu gelisah, tapi sayangnya dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mengikat jam tangan di pergelangan tangannya, kemeja putih melekat pada tubuhnya yang berotot mempertegas otot bicepnya, lengan bajunya digulung ke atas lengannya dengan sembarangan dan celana hitam menutupi kakinya yang kekar saat dia berlari menuruni beberapa anak tangga terakhir. Rambutnya hitam legam yang indah dari apa yang Yen lihat, matanya berwarna coklat tua yang indah. Mata Yen sama tetapi matanya lebih dalam, seolah-olah ia menyembunyikan 1000 lapisan di bawah bola matanya yang mempesona itu. Ian mengalihkan pandangannya dari pria seksi di depannya sebelum dia mulai mengeluarkan air liur. Ya Tuhan, dia sangat memukau dan Ian harus menenangkan diri sebelum istrinya menyadari Ian jelas-jelas sedang melirik suaminya. Dia tampaknya baru menyadari kehadirannya beberapa detik kemudian dan memberi Ian senyuman yang mempesona memperlihatkan gigi putih mutiara.